Selamat pagi kelas 5A, juga selamat pagi kepada orang tua siswa kami yang setia mendampingi anak-anak kita di rumah. Kepada kelas 5A, hari ini kita belajar muatan IPS tentang 1. Peristiwa penting seputar proklamasi kemerdekaan. 2. Peristiwa heroik setelah kemerdekaan. Dan yang ketiga, proses pembentukan NKRI. Baik, kepada kelas 5A, sekarang yang kita bahas materi kita yaitu peristiwa heroik setelah kemerdekaan dan proses pembentukan NKRI. Karena di pelajaran pertama sudah kita bahas peristiwa pentingnya seputar proklamasi kemerdekaan dan peristiwa heroik setelah kemerdekaan. Tapi materi yang kedua ini masih setengah, makanya sekarang kita lanjutkan. Oke, kita dengarkan penjelasan berikut. Baik, sekarang kita mulai pelajaran kita. Pertama, peristiwa heroik setelah kemerdekaan. 1. Insiden bendera di Surabaya. Insiden bendera di Hotel Yamato, Tunjungan, Surabaya terjadi pada tanggal 19 September 1945. Orang Belanda mengibarkan bendera merah putih biru di atap hotel. Rakyat menyerbu hotel untuk menurunkan bendera tersebut. Rakyat merobek warna biru pada bendera dan mengibarkan bendera merah putih kembali. Nomor 2, pertempuran 5 hari di Semarang. Pertempuran ini terjadi antara tentara Jepang dengan pejuang Indonesia tanggal 14 sampai 18 Oktober 1945 di Semarang. Pasukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dan para pemuda berjuang menghadapi tentara Jepang yang bersenjata lengkap. Untuk mengenang pertempuran ini, pemerintah membangun monumen bernama Tugu Muda. Nah, inilah monumen Tugu Muda. Nomor 3, pertempuran 10 November 1945. Pertempuran ini terjadi di Surabaya yang dilatar belakangi tindakan sekutu atau pasukan Inggris yang membebaskan tawanan perang secara sepihak. Sekutu juga memerintahkan agar rakyat Surabaya menyerahkan senjatanya. Selain itu, peristiwa tewasnya Brigadir Jenderal AWS Mallabi tanggal 30 Oktober 1945 memunculkan kemarahan sekutu. Tanggal 9 November 1945, Mayor Jenderal E.C. Mansberg memberi ultimatum kepada rakyat Surabaya dan pemimpin Republik Indonesia untuk menyerah. Berikutnya, ancaman ditolak sehingga sekutu melancarkan perang besar-besaran. Tanggal 10 November 1945, kota Surabaya dibom dari pesawat udara, kapal perang, dan tank Inggris. Tokoh pemuda Surabaya, Bung Tomo, berpidato berapi-api untuk membakar semangat rakyat Surabaya. Kota Surabaya dapat dipertahankan selama 3 minggu hingga akhirnya pejuang Surabaya menyingkirkan keluar kota dan melakukan perang gerilya. Pertempuran rakyat Surabaya melawan sekutu tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Sekarang kita lanjutkan nomor 4, peristiwa Ambarawa. Pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal 20 November sampai 15 Desember 1945 di Ambarawa, Jawa Tengah. Pertempuran ini dilatar belakangi ulah tentara sekutu yang melanggar perjanjian keamanan untuk melucuti senjata tentara Jepang yang sudah kalah di wilayah Jawa Tengah. Tanggal 26 November 1945, pemimpin pasukan TKR Letnan Kolonel Isdiman gugur. Sejak saat itu, pimpinan diambil alih oleh Kolonel Sudirman, seorang panglima divisi
5 Banyumas. Berkat taktik jitu yang diterapkan oleh Kolonel Sudirman, pasukan TKR dapat memukul mundur pasukan sekutu pada tanggal 15 Desember 1945. Oleh karena itu, pada tanggal 15 Desember diperingati sebagai Hari Infanteri. Di Ambarawa juga didirikan sebuah monumen bernama Palagan Ambarawa. Yang kelima, pertempuran Medan Area. Pertempuran ini terjadi pada tanggal 10 Desember 1945. Latar belakang pertempuran ini yaitu pasukan sekutu dan pasukan Nica mempersenjatai para tawanan dan membentuk pasukan Medan Batalion KNIL serta melarang rakyat membawa senjata. Akhir dari pertempuran ini, sekutu belum berhasil diusir dari Medan. Yang keenam, pertempuran Margarana. Pertempuran ini terjadi pada tanggal 18 November 1946 di Bali. Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai dibujuk oleh Belanda untuk bekerjasama mendirikan satu negara boneka di wilayah Indonesia bagian timur. I Gusti Ngurah Rai menolak ajakan tersebut dan melakukan perlawanan. Akhir dari pertempuran ini, I Gusti Ngurah Rai gugur bersama pasukannya. Saat ini nama I Gusti Ngurah Rai diabadikan menjadi nama sebuah bandara di Bali. Yang ketujuh, Bandung Lautan Api. Tanggal 21 November 1945, tentara sekutu mengeluarkan ultimatum pertama untuk mengosongkan Bandung bagian utara. Peringatan ini tidak dihiraukan oleh para pejuang Indonesia. Sejak saat itu terjadi pertempuran di Bandung Utara yang menyebabkan kekalahan rakyat Indonesia. Bandung Utara pun jatuh ke tangan sekutu dan pasukan Indonesia beserta pemerintahan mundur ke Bandung Selatan. Tanggal 23 Maret 1946, tentara sekutu mengeluarkan ultimatum kedua untuk mengosongkan Bandung Selatan. Demi keamanan dan keselamatan rakyat, pemerintah Indonesia memerintahkan TRI atau Tentara Republik Indonesia dan para pejuang untuk mengosongkan Bandung Selatan. Sebelum ditinggalkan, Bandung Selatan dibumi hanguskan atau dibakar agar tidak dapat dipakai oleh musuh. Meskipun demikian, para pejuang tetap melawan sekutu dengan taktik gerilya. Peristiwa tersebut dikenal dengan nama Bandung Lautan Api. Kita lanjut dengan materi berikut, proses pembentukan NKRI. Setelah dibubarkannya BPUPKI pada tanggal 7 Agustus 1945, dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI dan diketuai oleh Insinyur Soekarno. PPKI memiliki tugas antara lain: 1. Meresmikan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, melanjutkan hasil kerja BPUPKI. Dan yang ketiga, mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah ketatanegaraan bagi negara baru yaitu Indonesia. Untuk menjalankan tugas-tugasnya tersebut, maka PPKI segera menggelar beberapa sidang, yaitu sidang pertama 18 Agustus 1945, menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, memilih dan mengangkat Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Sidang kedua tanggal 19 Agustus 1945, membentuk 12 kementerian dan 4 menteri negara, membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi: Sumatera, Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku,
Sulawesi, dan Borneo yang dipimpin oleh seorang gubernur. Sidang ketiga tanggal 22 Agustus 1945 membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP sebagai pembantu presiden sebelum lembaga-lembaga negara sesuai Undang-Undang Dasar 1945 terbentuk secara resmi. Membentuk 3 badan sebagai wadah perjuangan, yaitu Komite Nasional Indonesia atau KNI, Partai Nasional Indonesia atau PNI, dan BKR, Badan Keamanan Rakyat, yang memiliki tugas menjaga keamanan dan ketertiban untuk di bawah koordinasi KNI. Baik, kepada kelas 5A, demikianlah penjelasan tentang peristiwa heroik setelah kemerdekaan dan proses pembentukan NKRI. Nah, sekarang kita punya tugas. Tugas kita yaitu nomor 1, apa yang terjadi setelah tentara sekutu mengeluarkan ultimatum untuk mengosongkan Bandung bagian selatan. Nomor 2, tuliskan 4 tugas utama dari PPKI. Nomor 3, apa latar belakang terjadinya Perang 10 November 1945 di Surabaya. Nomor 4, buatlah majalah dinding tentang peristiwa pembentukan NKRI yang sumbernya dari internet atau dilengkapi dengan gambar setiap peristiwa. Nah, inilah pekerjaan kita. Kepada anak kami, tolong dikerjakan dengan baik. Sekian dan terima kasih.